Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Randy Saputra, NPM 2241147. I'm from class management 22B. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan 8, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang uji hipotesis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian definisi mengenai tentang hipotesis. Nah, apa itu pengujian hipotesis? Nah, pengujian hipotesis adalah prosedur formal yang digunakan ahli statistik untuk menguji apakah suatu hipotesis dapat diterima. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis utama benar atau tidak. Nah, selanjutnya apa sih bentuk pengujian dari hipotesis ini? Bentuk pengujian hipotesis ini pertama kali digunakan pada tahun 1700-an oleh orang bernama John Arthur dan Pierre Simon Laplace. Nah, mereka berdua ini menganalisis rasio jenis kelamin manusia saat lahir. Nah, pada dunia modern ini, pengujian hipotesis seringkali digunakan dalam penelitian dan juga merupakan metode penting sekali dalam pemasaran online. Contohnya, pengujian hipotesis yang digunakan dalam pemasaran online saat ini adalah mengevaluasi kinerja klik tayang dalam 2 kampanye pemasaran yang berbeda. Nah, dari mana sasaran pengujian hipotesis ini? Sasaran pengujian hipotesis ini terletak pada untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio klik tayang antara kampanye 1 dan kampanye 2. Nah, untuk menentukan suatu tes ini dipilih dan kemudian hasilnya dihitung dari rumus tertentu berdasarkan hasil dari kedua kampanye tersebut. Nah, sebuah kesimpulan yang nantinya akan diambil dari hasil tersebut dan kita akan menentukan nih apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kampanye tersebut atau tidak. Nah, untuk jenis hipotesis ini ada 7 jenis hipotesis utama. Untuk yang pertama ada jenis hipotesis sederhana. Nah, pada bagian hipotesis sederhana ini akan mencerminkan mengenai tentang hubungan antara 2 variabel bebas dan variabel terikat. Nah, pada bagian hipotesis ini yang pertama ada hipotesis kompleks. Nah, pada bagian hipotesis kompleks, hipotesis ini akan mencerminkan mengenai hubungan antara 2 atau lebih variabel independen dan 2 atau lebih variabel dependen. Nah, pada hipotesis ini akan lebih fokus kepada kerja atau penelitian. Nah, yang selanjutnya ada hipotesis kerja. Nah, apa sih itu hipotesis kerja? Hipotesis kerja adalah usulan solusi terhadap suatu masalah sampai penelitian lebih lanjut dapat dilakukan atau ide yang lebih baik muncul di benak. Nah, yang selanjutnya ada hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini adalah hipotesis yang digunakan untuk menyatakan tidak adanya hubungan antara kedua variabel. Nah, hipotesis yang selanjutnya ada hipotesis alternatif. Apa sih hipotesis alternatif? Hipotesis alternatif adalah suatu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel. Ini mengenai tentang kebaikan dari hipotesis nol dan hipotesis logis. Nah, pada bagian hipotesis logis ini adalah hipotesis yang nantinya akan diverifikasi oleh bukti logis. Nah, selanjutnya ada hipotesis statistik. Nah, pada bagian hipotesis statistik ini adalah hipotesis yang nantinya diverifikasi secara statistik. Nah,
ini adalah metode inferensi statistik yang paling sering digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menguji hipotesis peneliti. Nah, untuk biasanya menggunakan pengujian hipotesis ini ketika membandingkan dua kelompok atau lebih. Nah, ada 4 langkah nih pengujian hipotesis. Yang pertama ada tentukan hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini nantinya yang akan berupaya untuk menunjukkan bahwa tidak adanya variasi antara variabel atau bahwa satu variabel tidak berbeda dengan rata-ratanya. Nah, pada hal ini adalah pernyataan tidak adanya pengaruh antara dua faktor atau kelompok atau juga lebih. Nah, jika melakukan penelitian, peneliti biasanya akan tertarik untuk menyangkal hipotesis nol. Yang kedua ada tentukan hipotesis alternatif. Nah, pada bagian hipotesis alternatif ini biasanya kebaikan dari hipotesis nol menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kedua variabel tersebut. Nah, kita juga seringkali tertarik untuk membuktikan hipotesis alternatif. Yang ketiga ada tetapkan tingkat signifikanisnya. Tingkat signifikanisi ini adalah kemungkinan ditolaknya hipotesis nol. Nah, padahal juga hipotesis itu benar. Tingkat signifikanisasi biasanya ditetapkan sebesar 0,05,4. Nah, pada hitung statistik, uji dan nilai P ini yang sesuai dengan statistik dihitung menggunakan rumus dengan Mean, dan defisiensi statistik uji biasanya menguji hubungan antara variabel atau kelompok pembanding. Nah, nilai P ini ditentukan dari hasil statistik uji. Nilai P adalah probabilitas yang menemukan hasil observasi. Ketika hipotesis nol benar, bagaimana menafsirkan hasil pengujian hipotesis? Berikut cara menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis. Nah, yang ada evaluasi hasil tes dan terapkan aturan keputusan kita. Nah, hal ini tentu saja akan bergantung pada nilai statistik uji, tolak atau terima hipotesis nol ini. Contoh hipotesis misalkan kita ingin menguji kekuatan penyembuhan minyak esensial permin. Nah, uji hipotesis ini akan terlihat seperti nyatakan hipotesis nol, minyak esensial permin tidak mempengaruhi gejala kecemasan. Nah, kita dapat menyatakan hipotesis alternatif atau minyak esensial permin meredakan gejala kecemasan. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulannya. Tetapkan tingkat signifikaniasi. Signifikaniasi ini adalah 0,25, tingkat 0,25 memberikan peluang lebih besar. Nah, disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis alternatif minyak esensial permin dapat meningkatkan gejala kecemasan. Nah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.